Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang yang terdiri dari Dina Puspitasari dan saya sendiri Wirza Alfa akan membahas artikel dengan judul Why Good Accountants Do Bad Audits. Baiklah, bagian pertama yaitu introduction, di mana pada bagian introduction ini penulis menceritakan sedikit tentang Sarbanes-Oxley, yang mana Presiden George Bush mengesahkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 yang membahas tentang akuntabilitas perusahaan. Kemudian SO Act ini juga membahas hukum baru pada eksekutif, memperluas perlindungan bagi whistleblower, menciptakan dewan pengatur untuk memantau firma akuntansi, dan menetapkan sanksi untuk penipuan akuntansi. George Bush juga memproklamasikan bahwa era low standard dan false profit telah berakhir. Namun menurut peneliti, masalah baru muncul di mana dalam melakukan audit atas perusahaan terdapat self-serving bias yang tidak disadari yang dapat menyebabkan bahkan bagi auditor yang jujur dan teliti sekalipun secara tidak sengaja mendistorsi audit yang mereka lakukan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas berbagai penyebab ketidaksadaran self-serving bias tersebut dan memberikan beberapa bukti pendukung dari berbagai eksperimen dan memberikan beberapa rekomendasi terkait perubahan sistematik yang diperlukan untuk membantu mengurangi masalah bias tersebut. Kemudian selanjutnya itu the roots of bias. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bahwa secara psikologis, orang menafsirkan informasi dengan cara yang menguntungkan kepentingan pribadi mereka, bahkan ketika mereka berusaha untuk bersikap objektif dan tidak memihak. Orang cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan dengan kesimpulan yang mereka inginkan, dan menerima fakta yang mendukung sudut pandang mereka sendiri. Selanjutnya yaitu accounting for bad accounting. Bagian ini mencakup pembahasan tentang 3 aspek struktural akuntansi yang menciptakan peluang substansial untuk bias untuk mempengaruhi penilaian dan 3 aspek perilaku yang memperkuat bias yang tidak disadari. Aspek ini terdiri dari yang pertama itu ambiguitas, di mana ketika kemungkinan untuk menafsirkan informasi dengan cara yang ada berbeda, orang cenderung mencapai kesimpulan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak hal atau perihal atau istilah-istilah dalam akuntansi yang penuh dengan ambiguitas. Kemudian yang kedua yaitu attachment atau keterikatan. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama itu perusahaan memecat firma akuntansi yang memberikan audit yang tidak menguntungkan. Yang kedua yaitu audit seringkali digunakan untuk membangun hubungan yang mengarah ke layanan konsultasi. Sehingga keterikatan ini seringkali menghasilkan bias. Kemudian yang ketiga yaitu persetujuan atau approval, bias untuk menyetujui metode akuntansi klien. Bias melayani diri sendiri meningkat ketika orang mendukung penilaian bias lainnya yang setara dengan bias mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu aspek perilaku yang memperkuat bias bawah sadar meliputi yang pertama itu keakraban. Orang jauh lebih tidak mau menyakiti individu yang mereka kenal, terutama klien yang membayar. Kemudian yang kedua yaitu discounting, di mana orang cenderung lebih responsif terhadap konsekuensi langsung daripada yang tertunda, terutama ketika hasil yang tertunda tidak pasti. Kemudian yang ketiga itu ekskalasi, di mana wajar bagi orang untuk menyembunyikan atau menjelaskan ketidakpercayaan atau kekeliruan kecil, kadang-kadang bahkan tanpa menyadari bahwa mereka sedang melakukannya. Kecerobohan dan kesalahan kecil yang diciptakan oleh bias yang tidak disadari dapat berkembang menjadi korupsi atau kesalahan yang disadari. Kemudian si penulis juga membahas bukti yang menunjukkan bahwa orang tidak dapat mengendalikan bias mereka, bahkan ketika mereka mencoba menghilangkan efek bias tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu problems with proposed reforms. Para penulis berpendapat bahwa Sarbanes-Oxley Act tidak mengatasi masalah bias dan tidak akan menyelesaikan krisis akuntansi. Meskipun aturan baru mengharuskan auditor untuk mengungkapkan konflik kepentingan kepada investor, orang tidak dapat secara akurat memasukkan informasi ini ke dalam keputusan investasi mereka dan pengungkapan sebenarnya dapat meningkatkan bias di pihak auditor yang melakukan pengungkapan. Standar akuntansi yang lebih ketat juga tidak mungkin memperbaiki situasi karena penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sedikit ambiguitas untuk menghasilkan penilaian yang bias. Selanjutnya akan dibahas oleh Dina Puspitasari. Kepada Dina dipersilahkan.
Pembahasan selanjutnya terkait metode penelitian. Paper ini termasuk penelitian eksperimen, yang mana mengungkapkan bagaimana bias dapat mendistorsi keputusan akuntansi. Dalam studi 1, mahasiswa sarjana dan bisnis diberikan sekumpulan informasi yang kompleks tentang potensi penjualan perusahaan fiksi dan meminta mereka memperkirakan nilai perusahaan. Peserta diberi peran berbeda, yaitu sebagai pembeli, penjual, auditor pembeli, atau auditor penjual. Semua subjek membaca informasi yang sama tentang perusahaan. Seperti yang penulis harapkan, mereka yang berharap untuk menjual perusahaan tersebut berpikir bahwa perusahaan tersebut bernilai lebih dari yang dilakukan oleh calon pembeli. Lebih menariknya lagi adalah pendapat yang ditawarkan oleh auditor, yang mana penilaian mereka sangat bias terhadap kepentingan klien mereka. Auditor ini menunjukkan bias yang diberikan peran dalam dua cara. Pertama, penilaian-penilaian mereka bias dalam keuntungan klien, yang mana auditor penjual secara terbuka menyimpulkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari yang dikatakan auditor pembeli. Kedua, penilaian pribadi mereka tentang nilai perusahaan juga bias menguntungkan klien mereka. Di akhir eksperimen, auditor diminta untuk memperkirakan nilai sebenarnya perusahaan dan diberitahu bahwa mereka akan diberi imbalan sesuai dengan seberapa dekat penilaian pribadi mereka dengan penilaian pakar yang tidak memihak. Kemudian, dalam studi 2, penulis menjalankan studi dengan Lloyd Tan Lu yang berfokus pada auditor profesional itu sendiri. Studi terhadap 139 auditor yang dipekerjakan penuh waktu oleh salah satu firma akuntansi besar Amerika Serikat menjelaskan kerentanan profesional terhadap bias dan kecenderungan mereka untuk dipengaruhi oleh bias klien. Setiap peserta diberi 5 sketsa audit yang ambigu dan diminta untuk menilai akuntansi untuk masing-masing. Separuh dari peserta diminta untuk mengira bahwa mereka telah dipekerjakan oleh perusahaan yang mereka audit. Sisanya diminta untuk menganggap mereka dipekerjakan oleh perusahaan lain yang menjalankan bisnis dengan perusahaan yang membuat laporan keuangan. Selain itu, separuh peserta di masing-masing dari dua kelompok tersebut menghasilkan nomor audit mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian menyatakan apakah mereka percaya bahwa laporan keuangan perusahaan telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, sedangkan separuh lainnya telah melakukan dua tugas dalam urutan terbalik. Untuk kelima sketsa, auditor rata-rata 30% lebih mungkin menemukan bahwa akuntansi di balik laporan keuangan perusahaan sesuai dengan GAAP jika mereka memainkan peran auditor untuk perusahaan itu. Selain itu, peserta yang menghasilkan nomor audit mereka sendiri setelah penilaian pertama atas laporan keuangan perusahaan cenderung menghasilkan nomor yang lebih dekat daripada peserta lain dengan nomor klien. Studi tersebut menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman tidak kebal dari bias dan bahwa mereka lebih cenderung untuk menyetujui nomor akuntansi bias klien daripada menghasilkan angka tersebut. Eksperimen ini menunjukkan bahwa saran hubungan hipotesis dengan klien mendistorsi pertimbangan auditor. Selanjutnya, kesimpulan. Kunci untuk meningkatkan audit bukanlah mengancam atau membujuk, melainkan menghilangkan insentif yang menciptakan bias self-serving. Ini berarti bahwa kebijakan baru harus mengurangi minat auditor jika klien senang dengan hasil audit. Klien audit juga harus dilarang mempekerjakan akuntan individu dari firma audit mereka. Saat skandal Enron terungkap, praktik umum karyawan Arthur Andersen yang mengambil posisi dengan Enron dan sebaliknya terungkap. Auditor tidak bisa tidak memihak ketika dia berharap untuk menyenangkan klien untuk mengembangkan pilihan pekerjaan. Penulis percaya bahwa auditor harus dilarang mengambil posisi dengan perusahaan yang mereka audit setidaknya selama 5 tahun. Auditor harus menghargai dampak mendalam dari bias self-serving pada penilaian. Sekolah profesional telah mulai menganggap serius etika dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mengajar auditor tentang etika tidak akan berdampak pada bias. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang membantu auditor memahami kesalahan tak sadar yang mereka buat dan alasan mereka membuatnya. Pengetahuan itu saja tidak akan menyelesaikan masalah.
Tetapi begitu anggota profesi audit memahami peran bias dalam pekerjaan mereka, pemimpin yang jujur dan visioner dalam profesi tersebut dapat membantu mengubah perilaku akuntansi untuk mencegah konflik kepentingan yang memicu bias. Selanjutnya, perluasan paper. Penelitian selanjutnya diharapkan memberikan solusi mengenai sistem praktis apapun yang bisa menghilangkan bias. Selain itu, merancang pemisahan auditor dan klien yang lebih kuat, yang mungkin melangkah lebih jauh untuk mengurangi bias di mana akan membutuhkan pendekatan, seperti menyerahkan fungsi audit kepada pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.